sahabat TP2KB P3A Official, ketemu lagi bareng saya Tevida di acara Ngobras, obrolan asik santai. Kali ini bisa kita lihat ya, kita sedang berada di Santaki Waterpark, Kota Sukabumi. Nah, luar biasa sekali kan tempatnya di sini ya. Asik. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang kedatangan tamu dengan para kasih dari Dinas Dalduk KB P3A ya. Kayaknya mereka udah pada nunggu nih, kita langsung aja yuk samperin. Sahabat DP2KB P3A Official, kali ini kita akan berbincang-bincang ya, berkenalan langsung dengan para kasih di sini, kasih dari Dinas Dalduk KB P3A Official ya. Kali ini ada dari bidang PPKS dan PPPA ya. Ini ada kasih dari PKKR, yaitu Ibu Ade Siti Juansih. PKKR, pelayanan apa Bu? Kesejahteraan keluarga dan remaja. Dan satu lagi ini Ibu Sri Lena, kasih dari PPPA yang singkatannya apa Bu? Kasih perlindungan perempuan dan anak ya Bu ya? Betul. Bu Ade dulu saya mau tanya-tanya sama Bu Ade ya. Mau berbincang-bincang, kita memberikan informasi kepada masyarakat Kota Sukabumi khususnya Bu ya, dan kemudian juga untuk seluruh Indonesia. Bu Ade ya, apa kabar Bu Ade? Alhamdulillah sehat walafiat, alhamdulillah amin ya Bu ya. Ini ada bidang PPKS, maka Bu dijelaskan. Atau sebelumnya Ibu perkenalan dulu Bu kepada pemirsa. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Siti Juansih. Saya sebagai kasih pelayanan kesejahteraan keluarga dan remaja. Adapun dikasih PKKR, yaitu saya membawahi kegiatan untuk yang Tribina, BKB, BKR, BKL, dan PIK remaja. Untuk kali ini mungkin lebih kepada remaja ya. Betul. Karena bagaimanapun juga remaja adalah generasi penerus harapan bangsa dengan jumlah yang besar, di mana yang disebut remaja itu adalah usia dari 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Nah, mungkin karena ini sangat besar jumlahnya, nah maka di Dinas Dalduk ini ada program kegiatan untuk remaja, selain kepada keluarga yang memiliki anak remaja, dan juga kegiatannya langsung kepada remaja, di mana wadahnya adalah untuk remaja adalah PIKR atau Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, untuk keluarganya kita juga ada wadahnya, di mana keluarganya itu sendiri yang mempunyai anak remaja, atau disingkat dengan ada program BKR, Bina Keluarga Remaja, yang mana di dalam BKR itu sasarannya adalah keluarganya. Kalau di dalam PIK remaja atau Pusat Informasi Konseling Remaja, sasarannya adalah remaja itu sendiri, di mana batasan remaja itu 10-24 tahun dan belum menikah. Bila mana remaja usia kurang dari 24 tahun sudah menikah, itu tidak disebut dengan remaja, tapi itu sudah masuk dalam PUS atau pasangan usia subur. Nih Bu Ade nih, alasan utama bagaimana remaja ikut dalam PIKR tersebut itu gimana? Baik Bu Bida, nah dari tahun 2005, khususnya tepatnya tanggal 12 Februari kalau tidak salah, sudah dibentuk wadah untuk remaja, yaitu PIK remaja itu atau Pusat Informasi Konseling Remaja. Sudah dibentuk, yang mana sasarannya adalah kepada remaja. Nah, disitulah untuk kegiatan PIKR ini ada wadahnya yang disebut dengan PIKR, baik di jalur masyarakat, di jalur sekolah, ataupun sekarang sudah meningkat kepada jalur mahasiswa atau PIKMA. Nah, kebetulan di Kota Sukabumi, bukan kebetulan ya, mungkin sudah kita bina dari tahun 2005 itu kita sudah ada 70 kelompok PIK remaja. Betul. Baik dari jalur masyarakat, yang mana di jalur masyarakat ini kita ada di Kampung KB. Kenapa alasan untuk adanya atau terbentuknya PIK remaja ini, yaitu untuk mewujudkan remaja yang memahami arti pentingnya reproduksi bagi kehidupan manusia, sehingga terhindar dari yang namanya kiat KRL atau 3 ancaman dasar pada remaja, yaitu untuk seksualitas, HIV/AIDS, dan juga yang sekarang itu ada PMS atau penyakit menular seksual, seperti itu.
Jadi betul-betul bahwa untuk kegiatan PIK ini kita menyiapkan generasi yang sehat, yang terhindar dari yang namanya KRL atau 3 ancaman dasar remaja terhindar dari masalah KRL. Ibu Ade, aspek apa saja sih yang ada di PIK tersebut? Adapun aspek yang ada di dalam PIK ini yaitu kita adalah terutama kepada penyiapan PKBR-nya, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Kita ada programnya PAP, penundaan anak pertama atau juga PUP, pendewasaan usia perkawinan. Di dalam PIK itu juga ada life skill atau untuk keterampilan. Jadi mereka disiapkan sebelum memasuki jenjang pernikahan, mereka harus punya penghasilan, yaitu misalkan melalui life skillnya atau keterampilan. Bila mana misalkan kan kita ada program PKBR ya, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, di mana diharapkan bahwa remaja ini tidak menikah di usia dini. Jadi harapan kami kita ada program PUP untuk pendewasaan usia perkawinan, di mana remaja diupayakan menikah di usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Kenapa harus 21 tahun? Karena agar perempuan atau si calon ibu ini sudah siap fisik dan psikisnya juga, dan laki-laki juga sudah siap untuk menafkahi baik fisik dan pesaknya, tampaknya seperti Fisik itu, dan ya. pesaknya. Ya, karena kan Betul. bagaimanapun juga sekarang kan kalau misalkan hanya siap fisik, kalau pesaknya tidak kuat, nanti akan terjadi tingkat perceraian yang tinggi mungkin gitu ya. Maka kita ada program untuk pendewasaan usia perkawinan atau PUP, di mana program ini diharapkan bahwa perempuan itu menikah di usia 21 tahun. Nah, untuk perempuan agar siap untuk fisik dan sudah siap untuk mengandung calon janin yang mana dalam usia 9 bulan. Untuk pencegahan kaitannya dengan program kita ke depan itu untuk pencegahan stunting. Oh, jadi ada Bu Ade nih, ada pertanyaan penting ya. Dari segi kedinasan, apakah dinas memberikan wadah atau aspirasi untuk remaja PIK? Misalnya ada program-program khusus atau arahan khusus gitu Bu Ade? Baik ya, tidak. Untuk dari kedinasan ya, kami kebetulan kemarin dinas juga memfasilitasi kegiatan yang di luar dari program. Seperti kemarin kami ada kegiatan untuk perencanaan, yaitu program Bina Keluarga Remaja, di mana sasarannya adalah remaja, yang juga di dalam kegiatan BKR ini kami juga memfasilitasi teman-teman dari Korlap untuk mengikuti kegiatan yang mana tidak ada anggarannya baik misalkan di sana. Jadi kami memfasilitasi untuk kegiatan BKR, dan sebelumnya juga ada kegiatan di program BKB juga, itu langsung dari pusat. Jadi kami memfasilitasi untuk kegiatan yang sebetulnya mungkin dinas yang memfasilitasi untuk kegiatan yang memang harus difasilitasi, karena kan sekarang kondisinya seperti ini, jadi tidak bisa melakukan kegiatan melalui pertemuan ataupun apa, kan melalui virtual sekarang. Jadi kami membantu memfasilitasi BKB dan BKR, yaitu sasarannya kepada keluarga yang mempunyai anak balita dan keluarga yang mempunyai anak remaja. Jadi kami memfasilitasinya melalui virtual meeting seperti itu. Bu Ade, apa sih itu genre? Nah, genre. Genre ya, Genre. genre itu kan kepanjangan dari generasi berencana. Nah, betul ya. Yang mana sekarang itu remaja itu dipersiapkan harus mempunyai perencanaan ke depannya. Jadi kalau misalkan dulu mungkin belum ada ya, baru tahun 2005 ini ada yang namanya PIK remaja, atau juga ada PKBR penyiapannya bila mana di usianya sudah 21 tahun. Nah, genre ini adalah wadahnya ya. Jadi wadah dari, oleh, dan untuk remaja itu sendiri. Jadi mempersiapkan remaja ini, di mana kegiatan-kegiatannya sekarang itu ada ini Bu Farida, Bu sama aja. Tidak Farida, jadi kepanjangannya. Ya, boleh.
Nah, jadi kita sebetulnya kemarin itu ada nanti di kegiatan gede itu ada duta remajanya. Nah, lebih kepada sasarannya kepada remajanya, tapi remaja yang sudah menuju dewasa. Karena kan remaja itu ada dibagi berdasarkan kriterianya ya. Ada remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Nah, untuk remaja akhir ini yaitu berusia 21 sampai 24 tahun ini dipersiapkan ada program PKBR-nya. Nah, kebetulan kemarin juga di dalam genre ini kita menyiapkan bagaimana untuk PKBR-nya kita kerjasama dengan Handepak atau Depak ya, Departemen Agama di DPD Depak juga kita kerjasama bagaimana untuk menyiapkan remaja ini agar tidak menikah di usia dini. Selain itu juga untuk life skill-nya dan untuk yang lain-lainnya juga. Ini itu Bu Farida ada lagi? Cukup banyak sekali ya informasinya ya. Nah, selain itu juga mungkin mohon maaf nih memotong Farida, saya sampaikan bahwa di Kota Sukabumi kita sudah ada 70 kelompok untuk remaja ini, baik dari jalur masyarakat, jalur sekolah, dan kita juga ada jalur mahasiswa. Namanya kan kalau di itu PIKR, jadi PIKR ini kita bagi jalur masyarakat, jalur sekolah, dan jalur mahasiswa. Kalau jalur masyarakat dengan sekolah kita sama PIKR juga. Kalau untuk jalur mahasiswa, nah kita namakan PIKMA. Jadi Pusat Informasi Konseling untuk Remaja Mahasiswa, yang mana kita sudah dibentuk di beberapa perguruan tinggi, yaitu kita ada di UMI dan di STIKES, yang mana kemarin kita kalau misalkan untuk kegiatan-kegiatan kita kerjasama dengan PIKMA ini untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan. Banyak sekali ya Bu Ade ya informasi yang diberikan, edukasi kepada masyarakat ya. Nah, sekarang beralih ke Ibu Sri Lena yang menangani kasih dari PPPA ya. Ibu Sri Lena mungkin mau perkenalan dulu nih kepada sahabat PP2 KBP 3A official. Saya bernama Sri Lena, biasa dipanggil Ibu Lena. Saya membedangi, saya di bidang PPA, perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan dan anak. Tanggung jawab dan kasih saya di perlindungan perempuan dan anak. Ada 3 kasih di bidang PPPA. Pertama, kasih PKHP, peningkatan kualitas hidup perempuan dan UG. Kemudian saya sendiri PPPA, perlindungan perempuan dan anak. Kemudian kasih pemenuhan hak anak. Jadi ada 3 kepala seksi yang di bawah bidang PPPA. Bu Sri Lena, kita bincang-bincang aja ya, santai ya di acara koperasi ini ya. Nah, ada pertanyaan buat Bu Lena, bagaimana warga Kota Sukabumi mengetahui adanya layanan P2 TP2A? Nah, Bu Lena gimana? Oke. Terkait P2 TP2A memang ada di seksi saya, ya, di seksi PPPA. P2 TP2A bagian dari PPPA, mitra kita. Ya. Selain P2 TP2A ada banyak sekali mitra-mitra yang memang memperhatikan kesejahteraan perempuan dan anak. Salah satunya P2 TP2A. P2 TP2A pusat layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Kota Sukabumi. Kita sekretariat kita ada di Jalan Gotong Royong, gitu ya, nomor 10 Kota Sukabumi. Silahkan kalau mau yang itu. Apa saja yang ada di P2 TP2A? Apa saja layanan yang ada di P2 TP2A? Kita melayani laporan-laporan tindak kekerasan, itu ya anak atau enggak perempuan, gitu ya. Kemudian bagaimana masyarakat mengetahui? Kita punya satgas-satgas yang ada di setiap wilayah. Kita punya kader-kader yang ada di setiap wilayah. Kita punya motivator ketahanan keluarga. Kita punya forum anak Kota Sukabumi. Kemudian kita punya media sosial. Betul. Kita punya hotline. Nah, itu hotline-nya
di 08111754. Silahkan itu bisa diakses selama jam kerja. Itu informasi yang masyarakat bisa dapatkan, bisa akses. Nah, kan yang barusan Bu Sri Lena buatkan ya, berarti ada informasi yang di medsos itu ya Bu ya, kaitannya di situ ya Bu ya. Ini apakah ada SOP khusus di P2TP2A? Ada. Ya. P2TP2A kita mempunyai SOP dengan dasar hukum surat keputusan Kepala Dinas dalam KBP 3. SOP yang kita layani bila mana ada yang melaporkan, ya, laporan masuk ke kita, kemudian mekanismenya pun ada, seperti apa laporan yang kita masuk, kita screening, gitu ya, kita screening, kita administrasi, kemudian jenis kasus apa yang terlaporkan, gitu ya, apakah itu kita perlu rujukan atau memang ditangani sendiri, itu dilihat jenis kasusnya. Kemudian kita asesmen. Setelah asesmen, kemudian kita membuat laporan, gitu ya, laporan terkait klien yang kita tangani. Setelah itu apa tindak lanjut yang akan hasil asesmen tersebut, bisa rujukan ke ke pihak kepolisian, apakah rujukan ke psikososial, apakah perlu penanganan medis dan sebagainya. Gitu. Bu Lena nih ya, dari masyarakat itu sendiri, kalau misalkan ada permasalahan gitu, bagaimana cara masyarakat itu melapor ke P2TP2? Silahkan melaporkan langsung silahkan langsung datang ke kantor kami yang ada di Jalan Gotong Royong itu. Kemudian hotline kami silahkan diakses di 08111754. Silahkan. Kita punya akses Facebook, silahkan diakses. Kemudian kita punya akses IG P2TP2A_Kota Sukabumi. Betul. Nah, di situ kita bikin player yang bisa diakses oleh masyarakat. Iya. Bu Sri Lena ini, apakah ada pendampingan sampai proses hukum dari masyarakat itu? Betul. Kita kasus yang yang masuk ke kita. Iya. Jikalau memang itu butuh pendampingan, kita dampingi sampai sukses proses itu. Bila mana itu membutuhkan pendampingan hukum di pidana hukum atau laporan ke kepolisian, gitu. Kita dampingi sampai selesai. Bila mana klien menghendaki untuk didampingi. Iya. Ini nih Bu Sri Lena, ada pertanyaan terakhir ya dari program Obras ini ya. Kriteria seperti apa saja bisa dilaporkan ke P2TP2A itu? Gimana nih Bu Sri? Ya, apapun bisa dilaporkan sebenarnya ya, terkait ketidaknyamanan, itu ketidaknyamanan diri, ketidaknyamanan keluarga, ketidaknyamanan hubungan antar keluarga, ketidaknyamanan proses tumbuh kembang anak dan lain sebagainya terkait keluarga. P2TP2A khusus terlaporkan tindak kekerasan, apapun bentuknya yang terjadi, ketidaknyamanan pada diri seseorang yang berakibat dari tindak kekerasan, silahkan dilaporkan ke P2TP2A. Apapun itu ya. Apa saja yang ke P2TP2A, khusus tindak kekerasan, gitu. Ada lain yang bisa dilaporkan atau bisa dikonsultasikan, gitu ya. Terkait tumbuh kembang anak nih seperti apa, gitu ya. Terkait hubungan saya supaya harmonis bersama suami, bersama anak, gitu ya, anggota keluarga semua. Kita punya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, itu bisa dikonsulkan ya. Kita punya ahli di situ, ahli profesional psikolog di situ. Kita punya prestasi konseling terkait perkembangan anak seperti apa, silakan
bisa jika terkait tindak kekerasan kedua yang menangani itu. Aduh, banyak sekali ya informasi yang disampaikan oleh kasih dari yang menangani PPPH ya Bu ya, Bu Sri Lena. Di sini juga Bu Ade sudah memberikan tadi informasi yang cukup luar biasa, banyak sekali ya dari tupoksi bidang PPKS ya Bu ya. Sesinya Bu Sri aja ya, Bu Sri Lena. Oh, ya Butin. Mana Butin sini Butin? Aduh Butin baru datang, mana aja? Ada dari samping. Iya. Butin, apa kabar Butin? Alhamdulillah. Oh, luar biasa baik ya. Yang sebentar lagi nanti mau kehadiran cucu ya. Alhamdulillah ya. Lancar ya, doakan kesadaan. Mohon. Pasti. Putin ini selaku kasih dari PUG ya? Betul. PUG dan PKHP. Mendingan tuh. PUG dan PKHP. Putin bisa memperkenalkan dulu dong. Bangga memperkenalkan siapa itu Putin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ten Krisnasari dari Dinas Dagduk KB P3A. Saya di bidang P3A sebagai Kepala Seksi Pengarus Utamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan atau disingkat PUG dan PKHP. Apa itu PUG? Yaitu Pengarus Utamaan Gender. Kalau istilah pengertian yang sesungguhnya adalah strategi bagaimana memasukkan anggaran-anggaran terhadap dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi untuk supaya tidak membedakan mana laki-laki mana perempuan. Karena gender itu bukan hanya untuk perempuan. Jadi gender itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, bisa untuk anak-anak, lansia, dan jangan lupa difabel. Nah, kalau alhamdulillah nih dengan adanya PUG ini, komitmen kepala daerah sudah bagus. Oleh karena itu kita sudah mendapatkan penghargaan anugerah Bakri Ita Raya, yaitu penghargaan dari Presiden, di mana kepala daerah sudah berkomitmen terhadap PUG ini. Jadi tidak ada membedakan laki-laki dan perempuan. Jadi siapapun berhak mendapatkan akses partisipasi, kontrol, dan semuanya. Semua masyarakat juga berhak mendapatkan manfaat daripada pembangunan di Kota Sukabumi. Nah itu. Jadi tingkatan APE, Anugerah Bakri Ita Raya, ada 4 tingkatan, 4 tahapan. Pertama madya, itu hanya sebatas kebijakan. Kemudian tingkat dari pertama tingkat kebijakan, madya sudah diaplikasi. Kemudian pertama sudah melembaga, kemudian mentor sudah melembaga di seluruh stakeholder. Jadi kita Kota Sukabumi sudah 2 kali berturut-turut, 2018 dan 2020 kemarin mendapatkan di tahapan utama. Kita kasih plus dulu yuk. Luar biasa ya Bu. Alhamdulillah. Itu komitmen kepala daerah kita sudah begitu tinggi saja. Kemudian tadi kan ada PKHP-nya, peningkatan kualitas hidup perempuan. Di antaranya kita memberdayakan para perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Siapa sih yang perempuan tulang punggung keluarga? Kalau di kita itu perempuan kepala keluarga. Nah itu ada 4 indikator. Pertama, perempuan yang tidak mempunyai suami. Kemudian perempuan yang mempunyai suami tapi suaminya tidak bekerja karena cacat permanen. Jadi perempuan ini yang memberikan nafkah untuk keluarga. Kemudian punya suami tapi suaminya bekerja cuman belum bisa memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Dan kemudian juga ada yang keempatnya adalah perempuan yang betul-betul menjadi tulang punggung. Misalnya ada satu keluarga, orang tuanya sudah bekerja, ada anak perempuannya. Nah perempuan ini yang bekerja begitu. Jadi untuk menghidupi keluarganya dari perempuan. Nah itu sekilas informasi tentang PUG dan PKHP. Itu adalah merupakan tupoksi daripada
saya kasih PUG dan PKP. Demikian Bu Tita Mahat. Putin, ini menyikapi ya selama pandemi ini, gimana sih cara memberikan edukasi kepada masyarakat ya? Selama pandemi ya. Selama pandemi ini. Jadi tentu saja berdampaknya sangat besar ya, terutama di ekonomi ya. Betul. Nah, kita mempunyai kelompok tadi perempuan kepala keluarga. Di bagaimanakah itu perempuan kepala keluarga? Nah, jumlah di Kota Sukabumi perempuan ada kurang lebih 12.000 sekian. 12.000 sekian itu harus kita raih, kita rangkul, kemudian programnya adalah dibentuk kelompok-kelompok. Nah, dibentuk kelompok-kelompok supaya mereka bisa menghasilkan suatu produk yang bisa kita arahkan, karena produk itu kan ada yang dari mulai kemasan, dari rasa, dari warna dan sebagainya. Kita ingin mengedukasi kepada masyarakat itu produk-produknya yang sehat gitu. Nah, kita bekerjasama dengan Dinsos, dengan Pak Indah gitu ya. Nah, itu kalau sebelum pandemi kita mengadakan pelatihan, pengemasan dan sebagainya. Nah, sekarang pandemi ini kita melalui penjualan melalui online gitu. Karena kalau biasanya melalui bazar-bazar, karena tidak ada sekarang tidak boleh berkerumun-kerumun ya. Jadi penjualan melalui online gitu. Jadi kita bekerjasama dengan Kemenko. Begitu. Masih ya. Sementara itu mudah-mudahan aja ya para perempuan di Kota Sukabumi itu berdaya mandiri dan bermartabat. Bermanfaat dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke ibu-ibu yang luar biasa sekali ya, para kasih dari Dinas Daldu KBP 3A sudah hadir di sini memberikan informasi ya, edukasi kepada masyarakat ya. Dan tidak lupa juga saya berterima kasih kepada Santasi yang sudah memberikan fasilitas. Dan ibu-ibu tahu nggak ini program apa? Program apa coba? Obras. Singkatan dari obrolan santai. Obrolan asik dan santai. Mudah-mudahan ibu-ibu dari waktu ya, para kasih di sini yang sangat luar biasa sekali bisa bergabung lagi dengan Obras, memberikan edukasi kepada masyarakat, informasinya ya. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Nah, dari 3 kasih di sini tentunya punya jargon masing-masing dong. Ya dong. Coba dari Bu Ade dulu, jargonnya apa? Salam genre, sehat, cerdas, ceria. Salam genre, saatnya yang muda yang berencana. Coba jargon dari Gutin selaku kasih dari PUG. Ya. Jargonnya apa? Oke? Kita punya yel-yel nih untuk para perempuan, khususnya di Kota Sukabumi. Ya. Yaitu berdaya, bahagia, juara. Luar biasa. Begitu. Betul. Ini nih dari Bu Sri Lena. Apa tuh jargonnya? Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ibu-ibu di sini jangan lupa ya, like, subscribe, and comment di acara Obras, obrolan asik santai. Saya Indah, perwakilan dari manajemen Santasi Waterpark Sukabumi mengucapkan banyak terima kasih untuk DP 2 KBP 3A Kota Sukabumi yang telah melakukan syuting di area Santasi Waterpark Sukabumi. Jangan lupa tonton terus obrolan asik santai di channel YouTube.